saya Sri Banyu Pertiwi, NPM 102200010 dari kelas C1 Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7 Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul Insan atau mengenal diri sendiri. Bagian pertama, Tarif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia berasal dari tanah dan roh. Unsur-unsur yang ada di dalam manusia yaitu kolbu, akal, dan jasad. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Bagian kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam KBBI memiliki dua arti. Pertama, intisari atau dasar. Kedua, kenyataan yang sebenarnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Pertama, makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Dua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk lainnya. Tiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufur. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah diperbuat. Maka hendaklah manusia memilih apa yang ia lakukan. Bagian ketiga, takatul insan, potensi manusia. Potensi menurut pandangan Islam adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai potensi yang dimiliki manusia. 1. Potensi pendengaran. Potensi pendengaran adalah untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah. 2. Potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan keadaan alam semesta. 3. Potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Karena kita diberikan potensi oleh Allah, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia. Bagian keempat, nafsul al-insan, jiwa manusia. Dalam pandangan Islam, adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu, perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Di dalam diri kita terdapat nafsu yang mana nafsu tersebut tergolong menjadi 3, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Tingkatan nafsu juga terbagi menjadi 3. Pertama, azikir, yaitu jiwa yang mengendalikan al-hawa. Kedua, arayu, yaitu jiwa yang tarik-menarik dengan al-hawa. Ketiga, asyawat, yaitu jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa. Bagian kelima, sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia yaitu dua potensi yang diilhamkan Allah ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur. Allah memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, yakni memilih di antara dua jalan, yaitu jalan takwa atau mensucikan jiwa, bentuk-bentuk tazkiyah, pandai bersyukur, penyabar, amat belas kasih, penyayang, santun, dan bijaksana, selalu bertaubat, lemah lembut, sangat jujur, dapat dipercaya. Atau jalan
fujur, atau mengotori jiwa. Bentuk-bentuk tajsiyah: tergesa-gesa, keluh kesah, melampaui batas, sangat kikir, sangat ingkar, pembantah, tidak berterima kasih, zolim, dan bodoh. Bagian keenam, hakikah ibadah atau hakikat ibadah. Memahami hakikat ibadah kepada Allah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dengan itu, ibadah berarti penghambaan. Makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia: 1. Tujuan penghinaan diri. 2. Tujuan kecintaan. 3. Tujuan ketundukan. Dilakukan dengan penuh rasa takut dan harapan. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55 berbunyi, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Oleh karena itu, kita harus termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidup kita sebagai pengabdian kepada Allah.